السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral aba wal ummahat wal ikhwa wal akhawat, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini dalam rangka mengkaji asma-asmanya yang mulia, di mana kita berharap Allah Subhanahu wa taala membukakan pikiran kita, melapangkan dada kita untuk menyerap setiap pelajaran maupun hikmah yang ada di dalam majlis ini. Salawat dan salam kita aturkan juga kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Pada kesempatan lalu kita telah berbicara tentang asma Allah Al-Hayy, dan di penghujungnya yaitu manfaat mengimani asma ini, di mana tiga manfaat pertama sudah kita bacakan atau kita jelaskan. Kemudian faedah yang keempat atau manfaat dari mengimani asma Allah Al-Hayy ini yaitu malu kepada diri sendiri bila ia bermaksiat ataupun melanggar perintah Allah. Inilah jiwa yang mulia dan tingkatan malu yang tertinggi dan sempurna. Bila pada diri sendiri saja malu, apalagi kepada orang lain. Nah, sekali lagi inilah tingkat malu yang tinggi ketika melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah atau tidak mengerjakan perintah Allah, malu kepada dirinya sendiri, malu kepada Allah akan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada dirinya, kemudian dia tidak mampu mensyukuri atau beribadah kepada Allah secara maksimal. Ketika bangun subuh terlambat misalnya ya mungkin pulang dari safar kecapean, bangun jam 5 misalnya, maka hamba mukmin, hamba yang mengimani asma Allah Al-Hayy itu akan merasa malu kepada dirinya sendiri tanpa dikata-katai, tanpa dimarah-marahi oleh siapapun, karena merasa kurang dalam menjalankan perintah Allah. Begitu pula ketika melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tentunya akan menjauhi tempat-tempat yang kira-kira
pelanggaran terhadap larangan Allah terjadi, tempat-tempat maksiat, tentunya dia akan menjadi orang yang paling jauh darinya. Bahkan tempat-tempat yang mengundang raib, mengundang keraguan, mengundang syubhat, maka dia pun juga akan menjauhinya. Yang kelima, menghiasi diri dengan sifat malu, karena al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Yang namanya malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Berarti sebaliknya, mafhum mukhalafahnya adalah ketika sudah tidak malu, maka dia akan melakukan segala keburukan. Makanya Rasulullah juga sudah disebutkan pada pertemuan lalu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila engkau sudah tidak malu, maka perbuatlah sekehendak dirimu. Di sini jangan dipahami salah atau keliru. Oh, berarti kita kalau sudah tidak malu boleh melakukan apa saja. Tidak. Bukan dipahami demikian. Akan tetapi pemahamannya adalah bahwa orang yang sudah tidak punya malu, maka dia akan melakukan hal-hal yang mengundang murka Allah, pelanggaran-pelanggaran, sedang dia tidak merasa sungkan kepada siapapun. Dilihat orang juga tidak demikian, tidak malu. Nah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang keenam, bertaubat kepada Allah bila ia khilaf menyebarkan kemaksiatannya, karena ia tahu bahwa Allah sangat benci kepada pelaku maksiat yang terang-terangan. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni para pendosa, para pelaku maksiat, illal mujahir, kecuali orang yang berbangga dengan maksiat, dengan pelanggarannya itu. Dengan melanggar larangan Allah dia berbangga dan ya, merupakan ya, kesulitan tersendiri di era digital sekarang ini ketika seseorang di masa jahiliyahnya melakukan sesuatu sedang itu terekam. Ini musibah yang ya, sulit untuk dihapus. Kalaupun apalagi sudah diupload di YouTube, apalagi sudah diupload di medsos. Nah, ini bila ia khilaf menyebarkan kemaksiatannya, dia semua yang filenya dihapus, tapi sudah kadung beredar. Allahul musta'an. Maka dari itu hendaklah ya kita berhati-hati terhadap diri kita sendiri, juga keluarga kita, juga orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai meninggalkan ya, jejak digital dalam keburukan. Ya. Apa saja ya. Mungkin temannya ketika sama-sama nakal, misalnya pas sama-sama mabuk ada satu yang naudzubillah menyuting, maka ini sangat sulit, wallahul musta'an. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya menerima taubat hambanya apapun keadaannya, bila itu taubatnya benar. Namun ya, sekali lagi itu akan menjadi beban mental bagi si pendosa atau orang yang bertaubat tersebut. Maka dari itu sekali lagi hendaklah kita berhati-hati dalam hal
perangkat-perangkat yang kita punya, baik itu laptop maupun HP. Begitu pula orang-orang atau anak, istri kita, bagi yang laki-laki atau juga keluarga kita pada umumnya. Jangan sampai kita memberikan fasilitas tersebut sedang yang menerima fasilitas tadi belum waktunya, belum jangkep akalnya. Karena keisengan-keisengan anak-anak sekarang ini di luar perkiraan kita sebagai orang tua, di luar perkiraan kita sebagai orang tua, atau di luar nalar kita. Orang tua biasanya memberikan misalnya HP kepada anaknya, paling dibuat telepon kalau jauh juga mengontrol begitu. Akan tetapi anak kita mungkin juga dengan kepolosannya, tapi kanan kirinya temannya, teman sekolahnya, teman tetangganya, teman kampungnya yang bisa mewahyukan dalam tanda kutip wahyu yang buruk. Nah, maka di sini sekali lagi perlu kewaspadaan. Jangan sampai kemudian taubat kita selaku hamba menjadi taubat yang bersisa. Taubat yang bersisa atau taubat juga yang meninggalkan jejak, bukan hanya di hati atau di pikiran si pelaku, tetapi juga menjadi tontonan, naudzubillah, menjadi tontonan orang banyak, naudzubillah. Kemudian yang ketujuh, menutupi aib saudara kita di dunia adalah suatu fadilah, suatu ihsan, suatu kebaikan. Maka Allah akan menutup pula aib orang yang menutup aib saudaranya di dunia dan di akhirat. Karena manusia tentunya tak luput dari dosa dan kesalahan. Ketika kita tahu kekurangan saudara kita misalnya, maka kita naghuddut tarf, kita memaafkannya sebelum si pelaku itu meminta maaf. Itulah ukhuwah, tingkat ukhuwah yang tinggi pula. Termasuk juga kemudian tidak menyebarkannya, tapi menutupinya, menutupinya. Pahalanya bagi yang melakukan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menutupi aibnya di dunia dan kelak di akhirat. Karena al-jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika perbuatan tadi dia menutupi aib saudaranya, maka Allah pun menutup aibnya di dunia bahkan juga di akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita beranjak kepada asma Allah berikutnya, yaitu Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Yaitu asma Allah yang ke-56 dan 57, di mana asma ini berdekatan tentunya. Asy-Syakir berarti maha berterima kasih, sedangkan Asy-Syakur berarti maha melipat gandakan balasan dan pahala bagi hambanya. Asy-Syakur tentunya lebih muatannya daripada Asy-Syakir.
Ada yang namanya Pak Syukur di sini? Hah? Kalau ada silahkan beliau yang menjelaskan. Ya kan? Harus lebih tahu dari ustadznya kalau ada yang namanya Abdus Syukur. Nah, baik. Sekali lagi, Asy-Syakur ini lebih muatannya daripada Asy-Syakir dan juga lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran. Asy-Syakur disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, sedangkan Asy-Syakir hanya 2 kali. Asy-Syakur Allah sebutkan misalnya pada firman-Nya surah Fatir ayat 30. Surah Fatir ayat 30. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala-pahala bagi mereka yang melimpah dan menambahnya dari karunia-Nya. Jadi Allah bukan hanya membalas dengan setimpal kebaikan hamba, tapi menambahnya dari karunia-Nya, kemudian ditutup innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengampuni lagi Maha melipat gandakan pahala hambanya. Kemudian pada surah yang sama ayat 34, inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami amat atau Maha Pengampun lagi Maha melipat gandakan pahala. Pada surah Asy-Syura yang ketiga Allah nyatakan wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Pada surah Asy-Syura ayat 23, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka akan kami tambahkan kebaikan padanya. Sungguh Allah adalah zat yang Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha melipat gandakan pahala. Pada 3 ayat ini Allah gandengkan nama Syakur dengan Ghafur. Tentunya ini ada pembahasan tersendiri bagi para mufassir. Kenapa sampai 3 kali berturut-turut Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan namanya Asy-Syakur dengan Ghafur. Sedangkan pada ayat yang keempat Allah gandengkan dengan asmanya yang lain, yaitu Halim. Pada surah At-Taghabun ayat 17 Allah nyatakan in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Dan jika kalian memberikan pinjaman yang baik, Allah niscaya akan melipat gandakan kebaikan tersebut dan mengampuni dosa kalian. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha melipat gandakan balasan atau pahala lagi maha penyabar.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, makna daripada kata syukur yang sudah menjadi bahasa Indonesia, ya. Syukuri, kamu tidak bersyukur. Sering kita dengar kata-kata itu, sahih. Guru saya juga ada yang namanya Pak Syukur. Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan bahwasanya syukur itu pada dasarnya tempatnya di lisan, di lisan. Oleh karena itu, para ulama, kata Ibnul Qayyim, menyatakan yang disebut dengan bersyukur itu adalah zuhuru athari ni'matillahi ala lisanil abdi sana'an wa'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan. Tampaknya bekas nikmat Allah pada lisan hamba dengan memujinya dan mengaku. Hal ini sesuai dengan perintah Allah pada akhir surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun atas nikmat Rabbmu sebut-sebutlah. Alhamdulillah. Baru mendapat nikmat itu disebut pada lisan kita dengan memuji Allah. Segala yang kita punya adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahtah, semata. Karena tidak ada yang melebihi kita sehingga Allah memilih kita untuk diberi nikmat tersebut. Allah bisa saja memberikan nikmat yang sama tapi tidak pada kita, pada orang lain. Tapi kenapa Allah memberikannya kepada kita? Maka dari itu kita perlu syukuri. Kemudian bentuk syukur juga pada hati dengan bertambahnya kecintaan kita kepada Allah. Ketika kita menerima hadiah dari seseorang saja, maka ada ucapan terima kasih dari lisan kita, kemudian di hati kita juga timbul mahabbah, kecintaan kepada yang memberi hadiah kepada kita. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kepada kita tanpa kita pinta? Kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam. Maka merupakan bentuk syukur kita selain pada lisan, juga kecintaan di hati kita kepada Allah. Juga wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan. Ditampakkan pula bentuk syukur kita kepada Allah dengan mentaatinya, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepadanya. Dan itu juga bernilai ibadah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada kita, kepada terima kasih kita, kepada juga syukur kita. Akan tetapi
kita selaku hamba tentunya yang butuh kepada Allah, yang tidak bisa lepas dari kebutuhan tersebut sekejap mata pun, maka hendaklah kita melakukan dan menjalankan syukur tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menambah dan menambah karunia-Nya kepada kita. Taib. Mungkin di antara kita jamaah sekalian ada yang bertanya tentang perbedaan syukur dengan alhamd atau pujian. Apa bedanya bersyukur dan bertahmid atau memuji Allah Subhanahu wa taala? Ada di antara ulama yang menyamakan dua hal tersebut. Syukur itu tahmid, tahmid itu bersyukur. Namun syukur di sini oleh sebagian diartikan lebih khusus, karena boleh jadi kita memuji seseorang tentang sifat-sifat indahnya, kelebihannya, dan juga kebaikannya. Akan tetapi kita tidak berterima kasih kepada kebaikannya tersebut. Kita memujinya, tapi kita tidak berterima kasih atas kebaikannya, karena kebaikannya mungkin hanya untuk dirinya, bukan untuk kita. Demikian diantara alasan yang disebutkan mengapa bersyukur itu lebih khusus. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bersyukurnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah dengan seperti yang disebutkan tadi, melipat gandakan sesuatu yang kecil dari hambanya tadi, kemudian Allah lipat gandakan, Allah jadikan besar. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehari semalam waktu berapa jam? 23 jam. 24 jam. Ya kan? Yang kita gunakan untuk sholat saja berapa? 5 jam? Tidak ada. 1 jam dengan wudhu-wudhunya, dengan sunnah-sunnahnya sahih. Katakanlah 1,5 jam atau 2 jam, kita tambah-tambah sedikit. Baik, dari 2 jam itu dikurangi 24 jam dikurangi 2 jam, yang 22 jam kita ngapain? Sesuka-suka kita, sahih. Baik, 2 jam kurang tadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahalanya. Karena dalam sholat itu ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada bacaan Al-Quran, ya kan? Ada doa. Allah besar-besarkan. Masya Allah, hambaku yang satu ini, Allah barangkali juga berbangga di hadapan malaikatnya terhadap hamba yang menjaga sholatnya. Padahal berapa? 2 jam itu pun ditambah-tambahi dibanding 24 jam. Itulah makna syakur. Dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan waktu berapa? 12 bulan. 1 bulan yang Allah minta untuk berpuasa, sahih, 1/12-nya. Tapi itu Allah besar-besarkan juga, ya kan? Allah besar-besarkan pula. Itulah makna daripada asy-syakur. Padahal yang 11 bulan Allah bebaskan kita.
Dan begitulah. Di antaranya nas yang warid adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ma tasaddaqa ahadun bi sadaqah min tayyibin, syaratnya tidaklah seseorang itu bersedekah dengan satu sedekah dari sesuatu harta yang baik. Wala yaqbalullahu illa at-tayyib, sedang Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Illa akhadhaha ar-rahmanu biyaminih, kecuali sedekah tadi Allah terima dengan tangannya yang kanan sebelum jatuh ke tangan orang yang menerima. Kita ngasih 2.000, 3.000, 1.000 kepada misalnya saudara-saudara kita yang membantu lalu lintas misalnya, kita bersedekah dengan harta yang baik yang kita punya, 1.000, 2.000. 1.000, 2.000 itu jatuh di tangan Allah sebelum diterima oleh tukang parkir ataupun yang membantu lalu lintas tadi. Kemudian wa in kanat tamratan, kemudian Allah besarkan yang 1.000, 2.000 itu. Wa in kanat tamratan, dalam nas hadis ini, kalau sedekah tadi berupa satu butir kurma, fatarbu fi kaffir rahmani hatta takuna a'zam minal jabal, maka yang satu biji tadi, ya, satu biji kurma tadi itu Allah kembangkan di telapak tangannya sampai tumbuh membesar lebih besar dari gunung, padahal satu biji kurma. Kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu, sebagaimana kita ini manusia yang memelihara tumbuhan yang baru tumbuh kecil sampai kemudian menjadi tinggi besar dan menjadi naungan bagi orang yang lewat ataupun juga memberikan buahnya. Begitulah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam tentang makna daripada asy-syakur ini. Dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca surah Az-Zalzalah, akhir surah Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, maka beliau mengambil satu potong kurma dan disedekahkan, lalu menafsirkan ayat tadi dengan mengatakan zarrah bisa juga diartikan satu biji kurma, dan akan melihat balasannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang bersedekah atau menyediakan buka dengan satu pak kurma dengan lebih dari itu? Maka Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur tentu akan lebih melipat gandakannya lagi.
ketika dalam solat juga, sebagaimana riwayat Imam Muslim, seorang imam atau seorang yang solat sendirian membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah pun menjawab dengan mengatakan hamadani abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala asna alayya abdi wa idza qala maliki yaumiddin majjadani abdi. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hambaku memujiku. Dan ketika imam ataupun kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab hambaku telah menyanjungku. Ketika menyatakan Maliki Yaumiddin, Allah menjawab juga mengagungkan dan mensucikanku hambaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengumumkannya fil mala'il a'la, mengumumkannya di hadapan malaikat-malaikatnya yang terdekat. Ketika seseorang juga bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam satu salawat, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, melipat gandakannya menjadi 10. Lalu Allah juga mengampuni 10 dosanya dan mengangkat hamba tadi 10 derajat, subhanallah, dengan satu salawat. Ini adalah juga penjabaran atau makna daripada asma Allah Asy-Syakur. Satu dibalas dengan 10 dan berlipat-lipat pula. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita pada surah Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum, ingatlah aku, berzikirlah kepadaku, niscaya aku mengingat kalian. Ketika Allah menyebut hamba atau mengingatnya hamba tadi, maka kira-kira apa yang akan didapatnya? Banyak. Hamba tadi akan mendapat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat ya, jasmani maupun rohani. Nikmat yang bisa dilihat, dirasakan, dimakan, dicicipi, ataupun juga nikmat batin, nikmat ketenangan, nikmat kedamaian dan seterusnya. Itulah balasan Allah sebagai Asy-Syakur terhadap hamba-hambanya. Pernah sebagaimana diceritakan oleh salah seorang tokoh salaf yang lewat di hadapan orang yang membaca firman Allah, ni'mal 'abd innahu awwab. Sebaik-baik hamba, maka dialah zat yang menerima taubat hambanya. Ni'mal 'abd ini sebaik-baik hamba, Allah berikan kepada julukan, kepada gelar kepada beberapa nabinya ya, termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ayub, dan nabi-nabi, beberapa nabi yang lain disebut sebagai ni'mal 'abd, sebaik-baik hamba. Karena yang lewat ini orang yang alim, orang yang paham akan makna Al-Quran, dia mengatakan subhanallah yu'ti wa yuthni.
Allah Subhanahu wa taala memberi hamba, kemudian juga dia memujinya. Allah Subhanahu wa taala yang memberi Sulaiman kekuasaan, kerajaan dan kekayaan. Kemudian Allah juga memujinya. Padahal memang semestinya Sulaiman itu berterima kasih, bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Tapi ini Allah juga memujinya. Itulah maksud orang soleh tadi. Diriwayatkan pula bahwasanya Musa alaihissalam pernah mengadu kepada Allah dengan mengatakan, ya Rabb, in ana ballaghtu risalatik famin indik, wa in ana sallaitu famin indik, wa in ana fa'altu kadza wa kadza min af'alit ta'at famin indik, wa min qibalik fa kaifa ashkuru. Ya Allah, kata ya Rabb, kata Musa, kalau aku berhasil melaksanakan tugas dakwah, maka ini karena bimbinganmu. Bila aku sholat juga karena bimbinganmu. Jika aku melakukan kesalehan atau amal juga karena bimbinganmu atau darimu. Lalu bagaimana aku bersyukur kepadamu ya Rabb, kata Musa. Lalu dikatakan, Allah menjawab, al-ana syakartani, al-ana syakartani. Kalau demikian sekarang ini wahai Musa, engkau bersyukur padaku. Ketika semuanya mengakui kesemuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fal-ajzu 'ani syukri tamamus syukri. Ketidakberdayaan untuk bersyukur adalah sesempurnanya syukur. Ketika kita sudah mengembalikan semuanya ketaatan kita, kita yakini itu juga karena ilham, bimbingan dari Allah, bukan kita bangga dengan perbuatan kita, dengan amal kita, tapi kita yakini itu adalah karena bimbingan dari Allah. Maka itulah kesempurnaan bersyukur, sebagaimana dinyatakan oleh Musa alaihissalam tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.